Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini boleh Tuhan menghadirkan kami di hadirat-Mu. Kiranya tempat ini Engkau kuduskan dan penuhlah kami dengan urapan roh. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, akal budi, pikiran dan perasaan kami dalam kuasa kendali firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Selamat bertemu Bapak Ibu, Abang Enang yang terkasih. Saya berbahagia, bersyukur boleh ikut ambil bagian di dalam persekutuan para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ditempatkan untuk melayani masyarakat, khususnya melalui pemerintahan kota kita, Kota Medan ini. Ya, dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Oke, baik. Kita baca bersama-sama secara responsorial. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Mari kita baca secara responsorial. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Baik, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mengenal kisah Nuh, bagaimana Allah melenyapkan segala makhluk di muka bumi ini karena sudah tidak bisa lagi Allah memberikan dispensasi untuk dosa-dosa manusia. Kita juga sudah mengerti bagaimana hanya 8 orang yang di dalam perahu Nuh itu yang diselamatkan. Dan inilah peristiwa yang membuat bumi ini menjadi diperbaharui dengan keturunan Nuh dan ketiga anak dan istri mereka masing-masing. Kisah Nuh ini menjadikan kita juga diingatkan tentang pelangi sebagai tanda perjanjian Allah
bahwa Allah tidak akan lagi membinasakan bumi dan segenap isinya ini. Nah, dari kisah Nuh ini kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi manusia sepanjang zaman sampai kita saat ini. Bahwa Allah berjanji dan janjinya itu setia, tidak akan diubah. Bahwa manusia yang berdosa tidak lagi dihukum Allah secara bersama-sama, tetapi ada mungkin dosa satu-satu orang atau sekelompok orang tertentu, tetapi tidak sekaligus. Nah, inilah kisah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Nuh yang melahirkan manusia-manusia baru. Tetapi toh akhirnya memang keterusan manusia itu berdosa pun setelah Nuh dan anak-anaknya melahirkan bangsa-bangsa di bumi ini. Apa yang dilakukan Allah dengan memberikan pelangi setelah selesai air bah, itu adalah sebuah tanda perjanjian kekal bahwa Allah tidak akan bumi hanguskan, membinasakan semua makhluk hidup. Betapapun Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi dosa itu tidak diglobalkan menjadi keseluruhan. Hanya orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu, tetapi tidak sekaligus. Dan karena itulah janji yang diberikan Allah dengan tanda pelangi ini mengingatkan kita bahwa penggenapan janji itu ada di dalam diri Yesus Kristus, yaitu pelangi sebagai tanda perjanjian Allah yang kekal. Allah tidak akan lagi membinasakan bumi dan seisinya, tetapi sebaliknya Allah sendirilah yang memikul, menanggung hukuman yang seharusnya kepada manusia, kepada orang-orang yang berdosa, supaya ada keselamatan bagi orang yang berdosa. Bagi orang yang tidak berdosa, ya, dia akan diangkat langsung ke langit, ke sorga, ya. Tetapi bagi semua orang yang berdosa ada keselamatan. Nah, kita juga melihat bagaimana tokoh-tokoh tertentu di dalam Alkitab yang langsung diangkat ke sorga, seperti Henokh, ya, dan Elia. Dan orang-orang yang berdosa akan dihukum Allah, tetapi bukan hukuman sebagaimana kisah di dalam peristiwa air bah. Ada keselamatan. Artinya dengan tanda pelangi Allah menyediakan dirinya untuk memikul dan menanggung hukuman yang seharusnya diarahkan kepada orang yang berdosa. Dan itulah tanda pelangi sebagai busur Allah. Kalau kita melihat busur, kita tahu kemana arah busur itu. Itu busur Allah, ya, pelangi. Arahnya kemana? Ke atas. Kita nggak pernah melihat busur begini, kan? Melihat pelangi, tapi pelangi itu kan dia mengarah ke atas. Nah, itulah busur Allah, pelangi, menandakan bahwa arah panah itu kepada Allah sendiri. Dan itulah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi salib Yesus Kristus itulah penggenapan dari janji Allah yang disampaikan kepada Nuh untuk janji yang kekal. Allah menyediakan dirinya menanggung, memikul kematian akibat dosa itu di dalam Yesus Kristus yang tersalib. Nah, karena itu saudara-saudara, terutama kita sudah hidup di dalam Kristus, ya, kita juga mau supaya bagaimana kematian Kristus itu betul-betul kita mengerti, kita pahami sebagai wujud dari busur Allah, pelangi yang diarahkan kepada dirinya sendiri. Dia yang membuat janji, dia yang mengasihani kita orang berdosa, dia yang mengorbankan dirinya sendiri. Nah, tadi yang menarik di dalam bacaan kita 1 Petrus, mungkin kita boleh buka 1 Petrus ayat 3 ayat 18 dan sampai 20, ya. 1
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dosa dari si Adam pertama sampai nanti manusia terakhir pada kedatangan Kristus kedua kali. Kristus yang tersalib itu sekali dia mati untuk selama-lamanya bagi semua dosa manusia. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nah, itulah Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus, dialah manusia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, orang-orang berdosa. Dan inilah kita, orang-orang yang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dia sebagai manusia yang sempurna itu, manusia yang benar, manusia yang tidak berdosa. Hanya yang tidak berdosa itu saja yang bisa menebus dosa. Tidak ada orang yang berdosa bisa menebus dirinya sendiri, apalagi menebus sesamanya. Bagaimana mungkin kita orang berdosa bisa menebus orang lain? Bahkan diri kita sendiri pun kita tidak bisa untuk menyelamatkan. Karena kita orang berdosa yang harus dihukum oleh karena dosa kita. Karena itu hanya yang tidak berdosa itu sajalah yang dapat menyelamatkan dan menebus orang-orang berdosa, yaitu Yesus, manusia sempurna yang tidak berdosa. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itulah busur Allah pelangi itu. Yesus datang dari sorga untuk menggenapi janji kekal Allah kepada Nuh. Dan anak panah itu diarahkan kepada Yesus pada salibnya itu. Dia manusia yang tidak berdosa, tetapi menebus manusia yang berdosa. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dia sudah dibangkitkan menjadi manusia roh. Dia tidak lagi dikuasai oleh kematian. Dan roh di dalam Kristus juga sudah dicurahkan kepada kita orang-orang yang percaya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Ya, karena itulah maka Kristus yang mati, dia dikubur. Ketika dikubur itulah Yesus juga menginjili roh-roh orang mati yang belum sempat mendengar Kristus. Dan itulah ketika Yesus 3 hari dikubur, dia menginjili roh-roh orang mati, yaitu roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Termasuk juga orang-orang yang belum sempat mendengar Kristus, yang belum mengenal Yesus Kristus. Nah, tetapi bagi orang-orang yang sudah mendengar, yang sudah mengenal Yesus Kristus, kalau dia tidak mau menerima Yesus atau kembali meninggalkan Yesus, tidak ada jalan. Tidak ada lagi kesempatan. Nah, karena itu saudara-saudara, bagi kita orang-orang yang sudah menerima Yesus, sekali-kali jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena tidak ada jalan yang lain. Tetapi orang yang belum mendengar Yesus, orang yang belum pernah menerima Injil, Yesus sudah turun ke dunia orang mati untuk menginjili orang-orang yang tidak sempat mendengarkan Injil, yang belum mengenal Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, ini juga menjadi tugas panggilan kita. Karena begitu banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mendengar Injil, atau bahkan belum terbuka hatinya, belum dijamah oleh kuasa firman Tuhan. Karena itulah tugas kita. Bagaimana kita juga memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya atau yang masih menolak Yesus Kristus. Kita percaya, saudara-saudara, kuasa Tuhan bekerja dan tidak mustahil ibu bapak juga dipakai oleh Tuhan.
dan banyak kesaksian. Apa yang terjadi sekarang ini? Banyak orang-orang yang bertobat, bukan karena pendeta-pendeta, bukan karena penginjil-penginjil yang khusus, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat pribadi dialami oleh orang-orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan karena itu tidak mustahil Bapak Ibu juga bisa dipakai oleh Allah. Karena itu bagaimana kita menyentuh hati mereka dan membuka mata hati mereka dengan kuasa firman Tuhan, dengan pola hidup kita, dan juga dengan doa-doa kita. Dan banyak sekali ajaran-ajaran yang memang membuat kita harus peduli kepada mereka. Artinya kita yang sudah diselamatkan, yang pertama tadi, jangan sempat meninggalkan. Jangan sekali-kali meninggalkan karena tidak ada jalan lain. Tetapi ketika kita juga sudah di dalam Kristus, ada tugas panggilan kita. Banyak orang-orang juga yang belum menerima Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Dan kiranya melalui setiap kisah hidup kita dan teman-teman kita yang belum mengenal Yesus Kristus pun boleh dijamah oleh kuasa Roh dan janji keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Bahwa janji keselamatan yang diberikan Allah kepada Nuh untuk segala makhluk, untuk bumi dan seisinya. Karena itu bumi ini juga harus diselamatkan. Karena itu bagaimana kita juga menjaga, memelihara, merawat kehidupan bumi dan lingkungan di mana kita tinggal. Tugas panggilan kita untuk merawat dan memelihara bumi dan seisinya ini. Karena janji Allah itu untuk semua, bukan hanya untuk orang tertentu, bukan untuk golongan tertentu. Dan kita juga, kalau kita mengatakan kita sebagai orang Kristen, bukan soal agama ini. Kita bukan persoalkan agama, tetapi siapa saja tanpa peduli apapun agamanya, Yesus harus diberitakan. Yesus jalan satu-satunya. Karena itulah janji kekal Allah yang digenapi dari janji kepada Nuh sampai kepada salib Kristus sampai selama-lamanya. Janji Allah itu kekal. Nah, karena itu tugas panggilan kita, Ibu Bapak, sebagaimana panggilan Tuhan juga kepada Nuh, tetapi orang-orang waktu itu tidak mau mendengar dan mereka dibinasakan Allah. Tetapi mereka juga diberi kesempatan yang kedua dengan Kristus sendiri yang sudah datang, Allah menjadi manusia. Dan kepada kita, manusia yang hidup tentu menjadi bagian kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, Tuhan Yesus sudah mengerjakan dengan sempurna untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan bagi kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, itulah menjadi tugas panggilan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana janji Allah kepada Nuh, itu kekal dan kuasa Allah bekerja melalui setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi dan terutama juga dalam persekutuan kelompok komunitas orang-orang yang percaya, yang tekun untuk berdoa dan menyampaikan kabar baik melalui cara hidup kita, melalui persekutuan kita, melalui setiap komunikasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita juga kuasa untuk memberitakan Injil menurut cara dan pola hidup dan bagaimana kita melakukan kesaksian hidup kita masing-masing. Karena itu Ibu Bapak, tugas panggilan yang Ibu Bapak lakukan sebenarnya jauh lebih berat dari kami pendeta ini. Kalau kami pendeta sudah jelas adalah untuk komunitas yang orang-orang sudah mengaku Yesus Kristus. Tetapi Ibu Bapak, bagi orang-orang yang belum, bahkan barangkali ada di sekeliling saudara-saudara yang membenci, yang anti kepada iman kita, tetapi tidak mustahil, ada kuasa Allah yang bekerja. Tetapi orang-orang yang mau dipanggil untuk menyampaikan dengan cara kita, dengan apapun yang kita bisa kerjakan, gaya hidup kita masing-masing pun dipakai Allah untuk bisa orang-orang juga menerima Yesus sebagai keselamatan dan juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Janji kekal di dalam Kristus sebagai penggenapan janji kepada Nuh telah kami terima. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah menerima warisan kekal melalui janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Engkau juga memberikan tugas panggilan tanggung jawab dalam memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bapa di sorga, jadikanlah kami juga pelaku-pelaku firman Tuhan, pemberita-pemberita Injil keselamatan melalui setiap hal yang boleh terjadi yang kami alami dan kami lakukan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku yang ada di dalam pelayanan Pemko Medan ini. Kau tahu Tuhan bagaimana mereka dalam pekerjaan masing-masing di tempat di mana Tuhan mengutus dan menempatkan mereka. Engkau tahu juga Tuhan apa tantangan dan juga tugas panggilan yang harus mereka kerjakan. Karena itu biarlah dalam urapan Roh-Mu, sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, boleh memberikan hikmat dan juga kuasa ilahi untuk saudara-saudaraku ini juga Engkau urapi. Kau pakai setiap ucapan kata-kata, demikian juga cara hidup pekerjaan, demikian juga dalam komunikasi, dalam pergaulan sehari-hari, dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan juga membukakan rahasia kebenaran firman ini kepada kami. Karena itu biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, memberikan hikmat dan kuasa ilahi bagi kami dengan wibawa surgawi untuk menyampaikan pesan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan dan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dalam 1 minggu ini, begitu juga yang ulang tahun pernikahan. Tuhan, urapilah setiap anak-anak-Mu yang bersuka cita untuk pertambahan usia yang Engkau berikan. Demikian juga dalam usia perkawinan mereka. Setiap pribadi anak-anak-Mu ini berkenan di hadapan-Mu, dan Kau pakai kehidupannya, Kau limpahkan kasih karunia dan kuasa Roh untuk mereka juga boleh memakai kehidupannya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati pekerjaan yang mereka lakukan, begitu juga Tuhan dalam tanggung jawab, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah kantor tempat mereka bekerja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Bapak Wali Kota yang baru dilantik. Terima kasih Tuhan, karena melalui pemerintahan kami mempunyai pemimpin di tengah-tengah kota Medan ini. Kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu Bapak Riko Bayu Waas dalam tugas keseharian di tengah-tengah pemerintahan kota Medan ini. Demikian juga dengan Bapak Wakil Wali Kota, dengan semua jajaran dalam kedinasan yang ada di kota Medan ini. Bapa di sorga, kami percaya bahwa mereka adalah juga hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk memberikan ketenangan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat di tengah-tengah kehidupan kami di kota Medan dan sekitarnya. Biarlah kota Medan ini juga Engkau berkati, sehingga setiap penduduk, bahkan masyarakat yang ada di sekitar kota, bahkan di dalam kota, boleh berinteraksi dengan baik. Dan Tuhan juga memberikan keamanan, kedamaian, ketenangan, kerukunan di tengah-tengah kebersamaan dari berbagai perbedaan latar belakang yang ada. Bapak, kami juga mau berdoa secara khusus untuk persekutuan ibadah pegawai Kristen pemerintahan kota Medan ini,
di mana kami juga telah Engkau panggil dalam persekutuan untuk hidup bersama sebagai anak-anak Tuhan dalam keluarga Allah. Kami percaya Tuhan, di mana kami bersekutu sebagai anak-anak Tuhan, di situ Roh-Mu bekerja dan Kau mengurapi kami, memberikan hikmat dan kuasa dari sorga untuk melakukan tugas-tugas panggilan kami dengan sempurna, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Sebagai anak-anak Bapa di sorga, Engkau juga mengurapi kepengurusan yang ada di persekutuan pegawai Kristen ini. Biarlah ibadah kami juga berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap keluarga, bahkan pribadi dari setiap anak-anak-Mu, pegawai Kristen di pemerintah kota Medan ini. Setiap kami satu persatu yang hadir pada saat ini juga Tuhan, turunkanlah urapan Roh-Mu atas kami. Jamahlah hati kami, kuasailah pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu mengendalikan kehidupan kami. Jika ada saat ini di antara kami, anak-anak-Mu ini, yang sedang dalam pergumulan, dalam beban hidup, demikian juga dengan segala tantangan dalam pekerjaan, Bapa kasihanilah, turunkanlah hikmat dan kuasa dari sorga untuk setiap anak-anak-Mu ini juga boleh menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan kehidupan, tanggung jawab yang mereka hadapi dalam belas kasihan dan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk tempat ini, di mana anak-anak-Mu boleh bersekutu beribadah. Biarlah Roh Kudus-Mu juga Tuhan menguduskan tempat ini, di mana kami juga ada di tempat ini. Dimanapun anak-anak-Mu ini bersekutu, biarlah seluruh wilayah perkantoran di mana mereka bekerja, khususnya kantor wali kota di tempat ini, Engkau yang mengurapi, memberkati, sehingga dimanapun kami bersama bersekutu beribadah, nama-Mu dipermuliakan dan kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur, permohonan dan persembahan kami yang kami naikkan kepada Bapa di sorga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.